Keunikan Cibutuh sendiri itu kampung yang nggak pernah tidur. Kenapa disebut kampung nggak pernah tidur? Karena kan di sini banyak banget ya pengrajin tahunya. Itu tuh nggak sama. Dikirim ke pasarnya ada yang pagi, ada yang malam, ada yang siang. Nah, terus seperti itu. Yang ini kirim, yang ini baru baru jalan gitu. Jadi itu terus muter terus. Kenapa itu yang uniknya di Cibutuh itu selalu rame gitu. Saya pegang tahu, perusahaan tahu belum lama, kurang lebih 2 tahunan lah. 2 tahun saya generasi ketiga dari almarhum bapak saya. Jujur awal saya nggak begitu tertarik usaha tahu, jujur nggak begitu tertarik. Saya mikirnya awal pemikiran saya itu susah buat dikembangkan. Si perusahaan ini mau dibikin apa nanti ke depannya, saya nggak bisa. Lambat laun saya berpikiran kalau tahu itu sudah menjadi mungkin bisa disebut makanan wajib. Hampir setiap kalangan, mau kalangan manapun, anak kecil mau orang dewasa, semuanya pasti makan tahu gitu. Itu membuat saya tertarik. Setiap hari saya produksi habis kacang kedelai 2 kintal, garam 50 kilo, kunyit sama 50 kilo sehari. Kita bikin tahu dari awal pakai kayu bakar karena tingkat kematangannya pas, terus harga yang terjangkau dibanding pakai minyak tanah atau pakai gas. Kayu bakar sendiri kita ada yang dari bongkaran rumah, ada yang dari limbah perhutani. Sekarang kita mau coba ngecek ke pabrik langsung. Emang guys, mang halus keneh tuh? Halus. Bikin tahu selama saya pegang tahu, resepnya itu supaya tahunya enak, tahunya awet. Banyak rumor kan yang wah tahu itu pakai bahan pengawet, pakai bahan apalah gitu. Kuncinya itu yang pertama air, yang kedua kebersihan, yang ketiga tuh tingkat kematangan. Bikin tahu itu pertama dari kacang kedelai yang direndam dulu. Setelah kacangnya ngembang terus dicuci sampai bersih. Setelah dicuci masuk ke proses penggilingan, masuk proses penggilingan. Setelah digiling, si adonan yang kacang giling tadi direbus sampai matang. Setelah direbus, disaring, diambil saripatinya, hampasnya dibuang, dipisahkan dari hampasnya. Setelah dari hampas difermentasi, setelah jadi fermentasi sudah kelihatan baru dicetak. Setelah dicetak, dikeluarin, beres, didiamin dulu di sini
Udah setelah beberapa menit didiamin di sini, langsung proses pemotongan. Setelah pemotongan, masuk ke proses penguningan. Proses pewarnaan tahu kuning itu memakai bahan bakunya pewarnaan itu pakai kunyit. Kunyit yang bagus itu adalah kalau kita sebutnya sih kepala. Bedanya sama kunyit yang biasa itu, kalau kunyit yang biasa panjang kayak jari gitu, kayak ruas jari. Kalau yang bagus tuh kayak gini. Ini kunyit. Setelah ini dicuci dulu, setelah dicuci terus ditumbuk satu baru bisa dipakai buat penguningan. Sampai hancur, dipakai alatnya lagi, dimasukin, dicelup-celup kayak teh celup lah gitu. Udah gitu, setelah itu baru masuk garam. Garamnya kita pakai garam kasar. Sebenarnya fungsi utama kunyit itu pengawet. Sebenarnya fungsi utama, makanya kenapa kita pakai kunyit harus benar-benar itu supaya menyerap si kunyitnya itu. Pertama awet, kedua rasa. Bos, Kumaha halus ya? alhamdulillah. Sabar jirangan enak. Kena 20 ya? nama rada kurang. 20, 18. 18 Minggu kan, hari Minggu libur, libur. Ke Bandung liburnya. Coba nolak libur. Setelah proses penguningan, diangkat, disimpan di sini. Di sini berapa lamanya sampai tahunya nggak panas lagi, sampai udah dingin. Kalau udah dingin baru dikemas kayak itu. Baru dikemas. Kenapa harus sampai dingin dulu? Kalau masih dalam keadaan panas, tahu bisa asam. Kita pakai spasi keberapa aja? 17:30. Ini mang ada loba ya nak? Alhamdulillah 1.500. Nyanyi Nanya alhamdulillah 1.100. setelah jadi tahu, setelah pengemasan semua sudah siap dikirim, kita distribusi. Untuk saya pribadi, perusahaan yang saya kelola itu masih di sekitaran Bandung di Pasar Simpang sama Pasar Balubur. Harapannya sih pengen mengembangkan ke minimarket, ke swalayan. Pengembangannya itu harapannya.